Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisda Futarino Aide Sousa dengan NIM 2100378. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah saya yang berjudul Perspektif Remaja Milenial Terhadap Kekerasan dalam Berbahasa. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri sangatlah penting bagi manusia. Dengan adanya bahasa, manusia bisa berkomunikasi dengan satu sama lainnya, menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, bahasa merupakan sumber komunikasi bagi seluruh manusia. Seiring berjalannya waktu, bahasa pun akan semakin berkembang, baik berkembang menuju ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk. Berkembangnya bahasa menuju ke arah yang buruk, salah satu contohnya yaitu munculnya kekerasan dalam berbahasa. Kasar, menurut KBBI, adalah bertingkah laku tidak lemah lembut. Jika digabungkan dengan pengertian bahasa dan disederhanakan, bahasa kasar mempunyai arti suatu sistem dalam berbahasa yang tidak lemah lembut dan digunakan dalam berkomunikasi. Kekerasan dalam berbahasa sendiri sering kita temukan digunakan oleh para remaja milenial, sehingga disebabkan penggunaan kekerasan dalam berbahasa di kalangan remaja milenial ini disebabkan oleh perspektif remaja milenial terhadap kekerasan dalam berbahasa itu sendiri. Dalam pembuatan artikel jurnal ilmiah ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif sebagai instrumen penelitian dengan menggunakan metode penelitian dokumentasi data sekunder. Terdapat dua identifikasi masalah. Yang pertama, seperti apakah perspektif milenial terhadap kekerasan dalam berbahasa sehingga para milenial sering menggunakan bahasa kasar dalam berkomunikasi. Dan yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terbentuknya perspektif tersebut. Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah perspektif milenial terhadap kekerasan dalam berbahasa, faktor terbentuknya perspektif tersebut. Perspektif para milenial terhadap kekerasan dalam berbahasa. Para milenial menganggap diri mereka masih muda, masih bebas melakukan apapun, sehingga kebanyakan dari mereka masih bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa terkekang oleh apapun. Kebanyakan dari para milenial akan mengikuti dan melakukan apa yang mereka anggap atau lingkungan mereka anggap itu keren dan membuat mereka terlihat lebih berkuasa untuk melakukan atau mengikuti hal tersebut, tanpa terkecuali terhadap kekasaran atau kekerasan dalam berbahasa. Kekerasan dalam berbahasa ini dianggap oleh para milenial itu lebih keren untuk digunakan dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu membosankan, kuno, dan ketinggalan zaman, sehingga mereka beralih menggunakan bahasa kasar yang lebih diterima, lebih dianggap setara, dan lebih dianggap sesuai dengan zaman oleh para milenial lainnya. Tidak hanya menggunakan bahasa kasar terhadap sesama milenial saja, para milenial terkadang melakukan kekasaran atau kekerasan dalam berbahasa di hadapan orang yang lebih tua atau dengan orang yang lebih muda. Mereka menganggap bahwa penggunaan bahasa kasar terhadap orang yang derajatnya berbeda dengan mereka dianggap lebih keren dan membuat mereka terlihat lebih berkuasa dibandingkan dengan orang-orang yang derajatnya berbeda. Faktor pembentukan perspektif para milenial terhadap kekerasan dalam berbahasa. Terdapat faktor yang menyebabkan para remaja milenial memiliki perspektif bahwa bahasa kasar itu keren atau terlihat lebih berkuasa jika digunakan. Yang pertama, ada faktor lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar bisa menjadi faktor yang paling diutamakan dalam pembentukan perspektif ini, karena para remaja milenial berada dalam waktu yang cukup lama atau malah seharian dalam lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar bisa mencangkup lingkungan keluarga, kelas, sekolah, kampus, eskul, dan sebagainya. Misalnya pada lingkungan keluarga, ada dua anggota keluarga yang sedang bertengkar. Dan ada satu pihak yang melontarkan kata-kata kasar kepada satu pihak lainnya dan membuat pihak yang dilontarkan kata-kata kasar tersebut diam dan tidak bisa melakukan apapun. Dan contoh lainnya dalam lingkungan sekolah, murid-murid
akan menggunakan bahasa kasar untuk menunjukkan mereka itu sebagai yang terkuat dan yang paling berkuasa. Kedua contoh ini bisa membuat atau menciptakan perspektif bahwa penggunaan bahasa kasar itu membuat mereka terlihat lebih berkuasa dan terlihat lebih keren di depan atau di mata orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ada faktor media. Media seperti film, komik, acara-acara televisi sampai sekarang masih banyak dinikmati oleh berbagai kalangan, terutama para remaja milenial. Mereka menggunakan media sebagai pelepas lelah atau pelepas bosan dari berbagai hal yang terjadi. Namun tanpa terkecuali, media juga bisa menjadi faktor penyebab terbentuknya perspektif kerennya dalam penggunaan bahasa kasar. Hal ini bisa terjadi karena adegan-adegan yang terkandung dalam media tersebut terlihat lebih keren dan berkuasa dan ditambah dengan penggunaan bahasa kasar yang dilakukan oleh karakter-karakternya. Hasilnya, para remaja milenial menggunakan bahasa kasar agar terlihat lebih keren dan berkuasa. Selain itu, para remaja milenial memiliki waktu yang bebas sehingga mereka banyak menghabiskan waktu untuk menikmati media-media yang bisa saja berpengaruh terhadap pembentukan perspektif mereka terhadap kekerasan dalam berbahasa. Kesimpulannya, para remaja milenial melakukan kekerasan dalam berbahasa dikarenakan perspektif mereka terhadap penggunaan bahasa kasar itu terlihat lebih keren dan terlihat lebih berkuasa. Dan yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya perspektif keren dan terlihat lebih berkuasa terhadap penggunaan bahasa kasar yaitu faktor lingkungan sekitar dan faktor media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.